Halo, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang aljabar boolean. Apakah ada yang sudah tahu tentang aljabar boolean ini? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya yaitu George Boole. Terdapat dua jenis teorema dalam aljabar boolean. Yang pertama adalah teorema variabel tunggal. Teorema variabel tunggal diperoleh dari hasil penurunan operasi logika dasar OR, AND, dan NOT, yang mana teorema itu meliputi teorema 0 dan 1. Identitas, idempoten, komplement, dan involusi. Yang kedua adalah teorema variabel jamak. Teorema variabel jamak terdiri dari teorema komutatif, distributif, asosiatif, absorpsi, dan Morgan. Dalam membahas aljabar boolean, tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas hukum aljabar boolean. Dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks, sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Hukum aljabar boolean yang pertama adalah hukum komutatif. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Yang kedua ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat mengelompokkan posisi variabel. Dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu, hasilnya akan tetap sama. Tanda kurung hanya sekedar untuk mempermudah mengingat yang mana yang akan dihitung terlebih dahulu. Yang ketiga ada hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Yang keempat, ada hukum N. Disebut dengan hukum N karena dalam hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Yang kelima ada hukum OR. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Yang terakhir ada hukum inversi. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan dua kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Jadi, jika suatu input atau masukan diinversi atau dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun, jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. Sekian mengenai materi aljabar boolean. Kali ini kita akan membahas tentang gerbang logika. Gerbang logika merupakan pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output.
di mana gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti IC, dioda, transistor, relay, optik, maupun elemen mekanikal. Dalam sebuah sistem elektronika digital terdapat 7 jenis gerbang logika. Pertama gerbang AND, kedua gerbang OR, ketiga gerbang NOT, keempat gerbang NAND, kelima gerbang NOR, keenam gerbang XOR, ketujuh gerbang XNOR. Tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input yang menghasilkan output logis disebut dengan tabel kebenaran. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dilambangkan dengan high dan low, true dan false, on dan off, 1 dan 0. Contoh penerapannya dalam rangkaian elektronika ketika memakai transistor. Maka 0 volt dalam rangkaian akan diasumsikan sebagai low atau kosong, sedangkan 5 volt akan diasumsikan sebagai high atau 1. Boy. Kami dari kelompok 3 yang kolaps dengan kelompok 4 akan menjelaskan tentang kombinasi sirkuit dan sirkuit sekuensial. Yang pertama adalah sirkuit kombinasi. Sirkuit kombinasi memiliki jenis kecerdikan digital yang diimplementasikan oleh sirkuit boolean. Output ialah fungsi murni dari input. Berbeda dengan kecerdikan sekuensial, output tidak hanya bergantung pada input, tetapi pun input sebelumnya. Sirkuit logika kombinasi tidak mempunyai umpan balik, serta perubahan sinyal yang diterapkan pada input segera mempunyai pengaruh pada output. Sirkuit logika kombinasi, output tergantung pada semua waktu kombinasi inputnya. Berikutnya, fungsi sirkuit logika kombinasional ada 3 bagian, yaitu aljabar boolean, tabel kebenaran, dan logic diagram. Pertama, saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Aljabar boolean membentuk mulut aljabar yang menunjukkan operasi rangkaian kecerdikan untuk variabel input baik benar atau salah, dan menghasilkan output kecerdikan 1. Yang kedua adalah tabel kebenaran. Tabel kebenaran mendefinisikan fungsi gerbang kecerdikan dengan menyediakan daftar ringkas yang menunjukkan semua status output dalam bentuk tabel untuk setiap kombinasi variabel input yang mungkin dihadapi gerbang. Yang ketiga adalah logic diagram. Representasi grafis dari rangkaian logika yang menunjukkan kabel serta koneksi dari masing-masing gerbang logika diwakili oleh simbol grafis tertentu yang mengimplementasikan rangkaian logika. Berikutnya adalah producer design. Producer design memiliki 7 bagian. Yang pertama adalah identifikasi serta penentuan jumlah variabel input yang tersedia serta variabel output yang dibutuhkan. Yang kedua, mewakili simbol untuk masing-masing serta setiap variabel input serta output. Yang ketiga, mengungkapkan kolerasi variabel, masukan, serta keluaran. Yang keempat, konstruksi tabel kebenaran menunjukkan hubungan antara variabel input serta output. Yang kelima, memperoleh mulut boolean untuk setiap variabel output. Yang keenam, meminimalkan mulut boolean dari banyak sekali variabel output. Yang ketujuh, mendapatkan diagram kecerdikan dengan penerapan mulut boolean yang diminimalkan. Selanjutnya adalah alarm sirkuit. Sirkuit logika kombinasi disebut sebagai sirkuit pembuatan keputusan, alasannya didesain dengan memakai gerbang logika individu. Setelah itu ada lagi logika kombinasi. Logika kombinasi ialah proses menggabungkan gerbang kecerdikan untuk memproses 2 atau lebih input yang diberikan sehingga menghasilkan setidaknya satu sinyal output menurut fungsi kecerdikan setiap gerbang logika. Nah, kombinasi sirkuit logika memiliki 3 bagian, yaitu aritmatika, transmisi data, dan pengonversi kode. Yang pertama adalah aritmatika. Aritmatika atau proses aritmatika adalah fungsi utama serta kalkulator.
Operasi dilakukan oleh gerbang logika atau sirkuit kombinasi yang menggabungkan beberapa gerbang kecerdikan untuk melaksanakan fungsi yang diperlukan. Berikutnya, transmisi data adalah rangkaian kombinasi yang umum dipakai adalah multiplexer. Sirkuit logika multiplexer mendapatkan beberapa input data serta melewati salah satunya melalui output pada suatu waktu. Digunakan dalam pemilihan data paralel dengan konversi seri dan aplikasi routing data. Setelah transmisi data, ada pula pengonversi kode. Diperlukan untuk menghubungkan dua blok digital dari sistem pengodean yang berbeda. Rangkaian konversi dipakai di antara sirkuit tersebut untuk mengubah informasi. Yang kedua adalah sirkuit sekuensial. Sirkuit sekuensial dipakai untuk menciptakan status sehingga blok dasar di sirkuit digital simpel yakni adonan dari logika kombinasi serta sekuensial. Output ditentukan memakai fungsi logika dari input keadaan ketika ini serta yang kemudian sebagai rangkaian kecerdikan sekuensial. Klasifikasi sirkuit logika sekuensial terbagi menjadi 3. 1. Asynchronous, 2. Synchronous, ketiga pulse driven. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang asynchronous. Asynchronous adalah sirkuit logika sekuensial ketika ini yakni logika clocked atau sinkron. Dalam rangkaian sinkron, osilator elektronik yang disebut clock atau clock generator menghasilkan serangkaian pulsa berulang yang disebut sinyal clock yang dipengirimkan ke semua elemen memori sirkuit. Selanjutnya ada synchronous. Logika sekuensial synchronous tidak disinkronkan oleh sinyal clock. Output rangkaian berubah eksklusif sebagai balasan terhadap perubahan input. Keuntungan sanggup lebih cepat daripada logika sinkron, sebab rangkaian tidak harus menunggu sinyal clock untuk memproses input. Kecepatan perangkat berpotensi dibatasi oleh penundaan propagasi gerbang kecerdikan yang digunakan. Yang terakhir ada pulse driven. Pulse driven terdapat dua bagian yaitu prosedur desain sirkuit logika sekuensial dan sirkuit logika sekuensial. Contoh dari prosedur desain sirkuit logika sekuensial adalah susun diagram keadaan, ambil sebagai tabel keadaan atau representasi kesetaraan seperti diagram keadaan. Jumlah negara sanggup dikurangi dengan teknik reduksi negara, verifikasi jumlah sandal jepit yang diperlukan, pilih jenis flip-flop yang digunakan, turunkan persamaan eksistensi, menggunakan peta atau metode penyederhanaan lainnya, mendapatkan fungsi output serta fungsi input flip-flop. Nah, lalu ada sirkuit logika sekuensial. Yang pertama adalah latches. Latches yang berarti kita menciptakan loop dalam diagram rangkaian sehingga nilai output bergantung secara tidak langsung pada diri mereka sendiri. Jika umpan balik konkret, maka rangkaian cenderung stabil. Yang kedua, flip-flop. Asinkron, bahwa output berubah segera sesudah perubahan masukan. Di sisi lain, yakni sinkron, bahwa output dari semua rangkaian sekuensial berubah secara bersamaan ke ritme sinyal clock global. Yang ketiga adalah counters, dibangun dari sejumlah flip-flop yang terhubung dalam kaskade penghitung, yakni komponen yang sangat banyak dipakai dalam sirkuit digital. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait kombinasi sirkuit dan sirkuit sekuensial. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.